Kebanyakan konsumsi konten quotes, apalagi di TikTok, itu bahaya. Serius, saya nggak lagi nangkut-nangkutin. Ini bukan broadcast WhatsApp keluarga yang harus disebar ke 10 kontak kalau nggak kamu dosa. Tapi coba inget-inget lagi. Berapa kali sehari kamu buka HP terus ngeliatin video random? Entah itu pemandangan jalan pas hujan, langit senja, atau orang lagi ngelamun di KRL. Terus ditempel teks fontnya miring-miring, dikasih lagu-lagu galau yang lagi viral. Bernadia, Billie Eilish, atau lagu indie yang liriknya bikin kamu pengen nangis di pojokan. Itu konten udah kayak wabah, dan kita semua, termasuk saya, sering kejebak nonton itu. Kelihatannya sepele, cuma video galau kan, cuma hiburan. Tapi tanpa disadari, konten-konten model begini itu ibarat junk food buat mentalmu. Enak, nagih, gampang ditelen, tapi nol gizi. Dan kalau kamu konsumsi tiap hari, lama-lama pencernaan logikamu bakal rusak. Kita akan sharing-sharing kenapa konten sederhana ini bisa bikin otak satu generasi jadi tumpul. Pertama kita harus tahu dulu kenapa konten ini laku keras. Jawabannya bukan karena kata-katanya jenius. Jawabannya adalah ego kita. Dalam psikologi sosial, ada yang namanya resonance theory. Singkatnya sebuah pesan akan terasa kuat kalau bunyinya mirip sama pengalaman hidup kita. Ini adalah ilmu cocoklogi tingkat dewa. Prinsipnya gini, secara alami manusia itu punya bawaan narsis. Kita selalu nyari validasi atas apa yang kita rasakan. Nah, konten kreator tahu celah ini. Tahu kan apa yang dicari konten kreator? Engagement. Konten quotes mungkin adalah salah satu konten paling murah di internet. Nggak butuh kamera bagus, nggak butuh skill ngomong, nggak butuh ide ribet. Cukup video random, jalanan sepi, hujan, senja, kasih teks putih, lagu galau yang volumenya sengaja dinaikin, Dan anehnya, konten semurah ini efeknya mahal. View ratusan ribu, like belasan ribu, komentarnya curhat semua. Konten kreator paham ini, terus mereka bikin kalimat yang vague, umum, dan ambigu. Contoh, capek banget jadi orang baik, selalu dimanfaatin. Dengan ngeliat atau denger kalimat ini, kamu, temenmu, bahkan tukang parkir yang tiba-tiba nongol minta duit doang tapi nggak kerja, juga ngerasa dia orang baik yang tersakiti. Padahal mah, mungkin kamunya aja yang nggak bisa nolak, atau emang lagi apes aja. Tapi karena dikemas estetik, kamu langsung ngerasa kayak anjir, gue banget nih. Adminnya ngerti gue banget nih. Tidak, Ferguson. Itu namanya efek horoskop. Kalimatnya umum, tapi kamu proyeksikan masalah pribadimu ke situ. Kamu ngerasa dipahami oleh video 15 detik yang dibuat sama orang yang bahkan nggak tahu namamu. Ngerasa relate itu lama-kelamaan bisa bermutasi jadi racun. Kita masuk poin kedua, overgeneralisasi. Kamu pasti minimal pernah dengar tren marriage is scary, atau konten-konten work-life balance is a myth. Isinya ketakutan-ketakutan spesifik. Bayangin gini, ada satu orang yang punya pengalaman buruk nikah sama pasangannya yang red flag. Dia curhat di TikTok dalam bentuk konten quotes. Viral. Terus kamu yang jomblo atau adem ayem persiapan mau nikah. Habis nonton itu, tiba-tiba jadi parno setengah mati. Kamu jadi mikir semua pernikahan itu neraka. Kamu jadi mikir semua tempat kerja itu toksik. Padahal itu cuma pengalaman satu orang dari miliaran manusia di muka bumi. Ini bahayanya. Konten quotes itu sering banget memukul rata sebuah masalah. Mengeneralisasi masalah hidup yang kompleks, yang harusnya dilihat dari banyak sisi. Dipangkas jadi satu kalimat provokatif demi views. Akibatnya, kamu jadi punya standar ketakutan yang gak rasional. Takut sama bayangan menyeramkan yang dibentuk sama algoritma. Sekarang kita bicara logika ya. Kalau kamu sakit gigi, kamu pergi ke dokter gigi. Kalau motormu rusak, kamu pergi ke bengkel. Tapi kalau kamu sakit hati, bukan literally sakit liver ya, perasaanmu tersakiti atau kamu bingung nentuin arah hidup, kamu pergi kemana? Akun TikTok dengan username sadboy_bertahan_03? Pernah nggak kamu mikir siapa sebenarnya orang di balik quotes bijak yang kamu jadiin pedoman hidup itu? Siapa yang nulis itu? Saya kasih tahu kemungkinan terburuknya. Bisa jadi, itu bocah SMP yang lagi bolos sekolah, admin judi online yang lagi nyari engagement, atau orang yang hidupnya lebih berantakan dari kamu, tapi jago ngerangkai kata. Kita sering banget nelen mentah-mentah nasihat kayak, tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Wih, terdengar empowering sekali kan? Tapi kalau kamu terapin itu pas lagi skripsi, atau lagi ada masalah dikit sama pasangan, wah, Not sure I deserve that. bisa berabe. Quotes itu nggak punya konteks. Dia nggak tahu kondisi dan situasimu. Tapi lucunya, kita sering jadiin kata-kata dari antah berantah ini sebagai kebenaran mutlak. Kita kehilangan daya kritis cuma karena fontnya estetik, soundtracknya ngena, dan background videonya bagus.
Masalah hidup nggak selalu selesai dengan perasaan. Kadang butuh mikir, butuh nahan ego, butuh waktu. Poin paling krusial dari kebanyakan konsumsi konten quotes adalah dampak jangka panjangnya. Konten-konten ini tanpa sadar melatih otak kita untuk mengglorifikasi kesedihan. Apa itu? Itu adalah kondisi di mana kamu ngerasa menikmati kesedihan. Nyaman jadi korban. Coba perhatiin pola ketika kamu lagi sedih. Bukannya nyari solusi atau nenangin diri, kamu malah buka TikTok, cari lagu paling sedih, cari quotes paling menyayat hati, terus kamu repost di Instagram story pakai layar hitam kecil, video rintik hujan, gloomy vibes, betul? Tujuannya apa? Validasi. Kamu pengen dunia tahu kalau kamu sedang tidak baik-baik saja. That something is happening to you. Kamu pengen dibilang strong. Ya nggak salah cari perhatian, manusiawi. Tapi kalau tiap ada masalah, coping mekanismemu adalah nyari quotes galau. Kamu nggak akan pernah tumbuh dewasa secara emosional. Kamu jadi ketagihan rasa sedih itu. Bukannya memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Kamu merayakan kegagalanmu lewat konten. And that is a devil circle. Lingkaran setan. Kamu sedih, nonton konten sedih, makin ngerasa dunia jahat, kamu makin sedih, ulang lagi dari awal. But anyway, saya nggak bilang konten quotes itu jahat. Kadang dia bisa jadi hiburan, kadang dia jadi penguat, kadang teman nongkrong pas malam. Saya juga nggak bilang kamu harus berhenti total nonton konten ginian. Saya juga kadang masih nge-like-in kok. Bahkan nge-repost kalau emang videonya bagus. Seni itu subjektif. Tapi poin yang pengen saya sampaikan adalah, jadilah tuan buat emosimu sendiri. Jangan biarkan suasana hatimu dikendalikan video 15 detik yang lewat di FYP. Jangan ambil keputusan hidup, entah soal karir atau asmara, cuma karena kamu terhasut satu kalimat catchy di layar HP. Hidup itu sangat berwarna, teman-teman. Kompleks. Nggak sehitam putih tulisan di video TikTok. Kalau kamu lagi ada masalah, taruh HP-mu. Ngobrol sama teman beneran. Atau diem dan pikirin solusinya. Jangan lari ke quotes random buat nyari pembenaran. Oke? Semoga bermanfaat dan see ya.